Kekaisaran Romawi dalam usaha perluasan wilayah kekuasaannya juga menguasai sebagian wilayah Britania. Terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan untuk mengusir dan menghilangkan pengaruh Romawi di wilayah Britania. Dari sekian banyak pemberontakan, muncul sosok Ratu Boudica, seorang wanita tangguh yang berusaha menentang kekuasaan Romawi dan dianggap dalam tanda kutip Ratu pertama Britania. Kehidupan awal Boudica tidak diketahui secara pasti. Catatan sejarah hanya menunjukkan kemunculannya ketika ia telah menjadi istri dari penguasa suku Iceni di bagian timur Inggris. Kekaisaran Romawi mulai menginvasi Britania pada tahun 43 Masehi. Beberapa suku melakukan perlawanan, namun ada juga yang bekerja sama dengan bangsa Romawi sebagai sekutu. Suku Iceni yang merupakan suku Boudica adalah bagian dari sekutu Romawi pada saat itu. Suaminya, Prasutagus, adalah pemimpin suku, dan mereka memiliki 2 orang anak perempuan. Suku Iceni termasuk suku besar dan kaya, dan karena mereka adalah sekutu Romawi, mereka diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan mereka, baik ekonomi dan sosial. Bahkan diberi bantuan berupa uang dari Kekaisaran Romawi. Setelah kematian Raja Prasutagus tahun 59 atau 60 Masehi, kekuasaan Iceni dibagi menjadi 2. Separuh wilayah diberikan kepada Kekaisaran Romawi yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Nero, dan sebagian menjadi milik kedua putrinya. Namun, Kekaisaran Romawi tidak menjalankan mandat ini, yang kemudian menjadi titik awal munculnya pemberontakan Boudica. Perwakilan Kekaisaran Roma di Britania, yakni Catus Decianus, memungut kembali uang yang pernah diberikan oleh kaisar sebelumnya, yakni Kaisar Claudius, dari suku-suku sekutu dan menganggap itu sebagai uang yang harus dikembalikan dengan bunga tertentu. Ini dianggap menjadi satu alasan munculnya pemberontakan. Namun, alasan pemberontakan yang sebenarnya dianggap lebih personal. Hal ini terjadi karena setelah kematian Prasutagus, prajurit Romawi mulai mengklaim seluruh wilayah Iceni, menghancurkan desa-desa, tempat suci, dan pemicu utamanya adalah mereka memperkosa 2 putri Boudica, juga menyiksa Boudica. Semua alasan ini, terutama pemerkosaan kedua putrinya, memunculkan kebencian dan dendam, dan akhirnya Boudica sebagai pemimpin suku Iceni menggalang kekuatan bersama dengan suku-suku lain untuk melakukan pemberontakan. Tahun 60 atau 61 Masehi, Ratu Boudica akhirnya menjalankan aksi pemberontakan dengan pertama menyerang Camulodunum, sekarang kota Colchester, sebuah pemukiman veteran pasukan Romawi. Pasukan Romawi terdekat tidak sempat menyelamatkan wilayah pemukiman itu karena mereka disergap dalam perjalanan mereka. Ratu Boudica bersama pasukannya kemudian menyerang Londonium, dasar kota London modern sekarang, juga Verulamium, sekarang kota St. Albans. Gaius Suetonius Paulinus, gubernur jenderal Roma di Britania, yang sedang bertempur dengan bangsa Wales, segera bergerak dengan pasukannya untuk menyelamatkan kota Londonium. Namun, jumlah pasukannya kalah jauh dari pasukan Boudica. Ia terpaksa mundur dengan pasukan yang tersisa
dan membiarkan kedua kota itu dihancurkan. Pasukan Romawi kemudian menyusun rencana untuk menghadapi pasukan Boudicca. Pasukan Romawi terpaksa harus melawan meskipun jumlah pasukan mereka hanya sekitar 12.000 orang, melawan 100-120.000 pasukan Boudicca. Pada pertempuran puncak ini, pasukan Boudicca segera menyerang dengan beringas, sementara pasukan Romawi menunggu momentum yang tepat. Mereka membiarkan pasukan Boudicca mendekat dalam jangkauan senjata mereka, lalu mulai menyerang. Walaupun kalah jumlah, pasukan Romawi terkenal selama berabad-abad sebagai pasukan yang berdisiplin tinggi, berpengalaman, dan bersenjata lebih baik. Juga memiliki strategi yang jelas. Semua ini memungkinkan mereka berhasil memukul mundur, mengalahkan, bahkan menghancurkan pasukan Boudicca. Setelah kekalahan dalam pertempuran itu, Boudicca disebut melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Juga disebut jatuh sakit dan meninggal pada tahun 61 Masehi. Setelah kematiannya, pasukan Romawi menghancurkan semua suku yang terlibat dalam pemberontakan, memperkuat militer, dan memperluas pengaruh budaya Romawi di tanah Britania hingga berakhir pada tahun 410 Masehi. Dalam dunia modern, Ratu Boudicca, secara khusus di Britania Raya, dikenal sebagai simbol kebangkitan dan perjuangan bangsa. Ia adalah simbol nasional. Bagi bangsa Britania, ia adalah pribadi yang menyatukan semua orang untuk melawan penjajahan Romawi. Pemberontakannya adalah tanda kesadaran bangsa Britania untuk segera bangkit dari penindasan Romawi. Pesona Boudicca sebenarnya baru muncul secara luas pada masa Renaissance dan masa Victorian. Setelah kedudukan Roma berakhir di Britania, cerita perjuangan dan pengaruhnya seperti hilang. Hal ini kemungkinan besar karena tidak ada catatan sejarah tentang dirinya dari bangsa Britania pada saat itu. Catatan pemberontakan Boudicca justru ditulis oleh dua sejarawan Romawi, yakni Publius Cornelius Tacitus dan Cassius Dio, bertahun-tahun setelah kematian Boudicca. Pada masa Renaissance dan Romantik, sosok Ratu Boudicca muncul lagi setelah ribuan tahun hilang. Pada masa ini, sosoknya muncul dalam karya-karya sastra seperti puisi dan monumen-monumen seperti patung. Ketika Ratu Victoria naik tahta, sosok Boudicca mendapat tempat khusus. Ia dipakai sebagai sosok yang menegaskan posisi Ratu Victoria sebagai pemimpin wanita. Keberanian dan sosoknya yang menyatukan suku-suku di Britania disematkan untuk menggambarkan kepemimpinan Ratu Victoria sebagai ibu, pelindung dan pemersatu Britania Raya. Sejak saat itu, upaya penelitian sejarah dan arkeologi tentang sosok dan sejarah pertempuran pada masa itu mulai digiatkan hingga sekarang. Cerita keberanian dan pribadi Boudicca hingga kini dapat ditemukan di buku-buku sejarah dan monumen-monumen seperti patung. Terlepas dari berbagai interpretasi tentang sosoknya, ia tetap dianggap sebagai simbol persatuan dan keberanian bangsa Britania melawan penindas dan penjajah Romawi. Oke teman-teman, sekian dulu video kita untuk kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan dan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Terima kasih.